Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamarakumullah, salah satu metode Allah ya untuk menjelaskan tentang konsep keimanan sesuatu yang gaib itu dengan pendekatan apa yang bisa kita lihat, bisa kita tangkap dengan panca indera, kemudian itu dibawa ke alam spiritual. Nah, di dalam konsep keimanan kita itu ada cahaya, ada gelap, ada terang, ada gelap. Yang ini sangat mudah untuk kita pahami ya. Bahkan ketika Al-Quran itu memperbandingkan gitu. La yastawi, tidak sama al-a'ma yang buta wal basir dengan yang melihat. Kalau semua ditanya, bahkan anak kecil pun bisa membedakan itu. Apa sih bedanya yang buta dengan yang bisa melihat? Ini konsep Quran yang tidak jelimet. Maka jamarakumullah, konsep ini nanti akan kita bawa bagaimana Allah menjelaskan tentang Quran dengan fungsi manfaat yang bisa kita lihat dalam keseharian kita. Nah, jamarakumullah, di dalam ayat Quran itu penyebutan kegelapan itu bisa bentuk tunggal atau juga jamak. Azulmu itu satu kegelapan, azulumat itu banyak kegelapan. Jadi untuk kegelapan yang membuat poek gelap gitu ya, apakah gelap matanya, gelap hatinya, itu bisa banyak ya. Resiko untuk gelap mata banyak, resiko untuk hati itu gelap buta banyak. Tapi ketika bicara tentang cahaya, itu selalu konsisten penggunaan katanya itu dengan bentuk tunggal, an-nur, satu cahaya. Kalau jamaknya itu anwar ya, an-nur satu cahaya ya. Liyukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Salah satu tujuan Allah menurunkan petunjuk dalam bentuk Alkitab itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan banyak itu. Ada yang gelapnya gara-gara dikasih harta, ada gelap matanya gara-gara sakit, ada gelap matanya karena kekuasaan, banyak sekali. Kemudian dikeluarkan menuju apa? Ilan nur, menuju cahaya. Dan hanya satu, cahaya itu Allah, sumber cahaya dari Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah itu cahaya. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu cahaya. Apa yang dilarang oleh Allah berarti itu kegelapan. Nah, jamarakumullah, menarik ketika Allah sebutkan ya, di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 22 ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Orang-orang yang syaraha, orang-orang yang dilapangkan, dibuka sadrahu, dibuka dadanya oleh Allah, bukan dibelah ya, bukan dibelah ya, kemudian nanti pasang ring, bukan ya, bukan, itu mah kita aja ya. Barang siapa yang dibuka hatinya oleh Allah, untuk apa? Lil Islam, untuk menerima al-Islam. Islam itu tunduk, Islam itu ketundukan.
Barang siapa yang tunduk taat kepada Allah, ini salah satu bukti hatinya itu ya, syarahallah, hatinya itu sedang dibuka oleh Allah ya. Ini orang seperti ini kata Allah, fahuwa, maka orang ini adalah ala nurin, berada di atas cahaya. Cahaya dari siapa? Mirrobbihi, dari Robnya. Lagi-lagi Rob kita ketemu, ala nurim mirrobbih. Jadi orang itu datang ke masjid atau sebelumnya lah ya, berniat sholat, kemudian mengambil air wudhu, dia berwudhu dengan sempurna, maka semua ketaatan dalam urusan wudhu itu jadi cahaya. Memang ini hal yang gaib, tapi kita tahu ya, ada dalil yang menyebutkan nanti orang yang biasa wudhu di akhirat itu tangannya bercahaya ya, mukanya bercahaya, kakinya bercahaya, semua bekas wudhu itu akan bercahaya. Ini di alam spiritual jadi begitu ya. Tapi konteksnya kita ya, mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka semua yang ikut terlibat dalam ketaatan itu akan menjadi cahaya. Kita memaafkan orang, apa yang bekerja, apa yang ikut dalam amal memaafkan kesalahan orang itu, hatinya dia buka untuk memaafkan kesalahan orang, itu perintah Allah ya, maka hati itu akan bercahaya karena taat kepada Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Kemudian lanjutan ayatnya, fawailul, celaka, binasalah bagi siapa? Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah, binasalah mereka yang hatinya itu telah membatu, mengeras dari ingat kepada Allah. Ngeri ini. Hubungannya tadi cahaya dengan ketaatan, kemudian hati yang menjadi qaswah, menjadi membatu gitu. Jadi kalau sudah nggak ada cahaya, gelapnya sedikit demi sedikit gitu. Kemudian sampai akhirnya gelap total, mengeras. Ini qaswatul qulub. Jamaah rahimakumullah. Maka di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan ya, tentang panduan-panduan ya, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada manusia. Itu biasanya disebutnya paket, satu paket. Hudan itu petunjuk, nur cahaya ya. Inna anzalna taurah ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, fiha, di dalam Taurat itu hudan wa nur, di dalam Taurat itu ada petunjuk dan ada cahaya. Wa atainahul injil fihi hudan wa nur, dan kami telah memberikan kepadanya, kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil yang di dalamnya itu ada hudan, petunjuk, wa nur, dan cahaya. Saya berpikir, kenapa Allah menyebutkan satu paket ya, antara hudan dengan nur, petunjuk dengan cahaya? Gampang ternyata difikirkan ya. Kalau kita punya petunjuk ya, tapi kalau nggak ada cahaya ya nggak bisa kita pakai gitu. Kita punya Google Map ya, tapi mati listrik, kita nggak bisa lihat itu. Oh ada Ustaz, kan ada lampunya di HP-nya gitu. Ya bayangkan kita punya petunjuk, punya peta, tapi gelap ya, gimana itu bisa berjalan ya. Jadi ini satu paket. Ketika menurunkan petunjuk, Allah juga memberikan nur, cahayanya. Nah, Al-Quran itu disebut sebagai nur, Al-Quran disebut sebagai hudan, Al-Quran disebut sebagai mau'idhah, disebut sebagai syifa. Ada beberapa ayat yang menyebutkan Quran sebagai nur.
Pertama di surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sungguh telah sampai kepadamu burhan, bukti kebenaran dari Rabbmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah turunkan kepadamu nur, cahaya mubin. Mubin itu terjemahannya cahaya yang terang benerang. Tapi mubin itu ya, itu baina. Baina itu di antara. Jadi cahaya yang membedakan mana di antara tuh. Ya, mubin itu dari baina juga asal katanya. Ya. Ya, bainal masyriq wal maghrib. Ya, antara timur dan barat. Jadi dibedakan gitu. Berarti Quran itu adalah cahaya yang begitu jelas sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Bisa menjelaskan dengan clear kalau orang itu berpedoman kepada Quran, mengikuti Quran. Subhanallah. Ya, bagi waris misalnya. Berapa waktu yang lalu kita ngebahas bagi waris itu gimana sih? Itu sudah clear, udah jelas. Ikuti aja itu gitu. Ikuti aja itu. Jangan dengan perasaan kasihan ya kalau perempuan ya satu, laki-laki dua. Ya, kita ini adalah hamba Allah. Allah yang lebih mengetahui. Kita tinggal ngikut aja, tinggal nurut aja. Ya. Jangan melibatkan akal ketika sesuatu dari Allah sudah jelas. Udah laksanakan saja. Insya Allah itu baik, membawa kebaikan, keberkahan, dan keselamatan. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 157. Ini panjang ayatnya, ya, tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi, yang nggak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Jadi Nabi ini sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Allah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi ini menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya, terus itu sampai akhirnya falladzina amanu, orang-orang beriman itu ya, falladzina amanu bihi ya, beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa azzaruhu wa nasaruhu. Selain beriman, mereka juga memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menolongnya. Ya. Jadi memuliakan, ya, beriman, memuliakan, menolongnya. Wattaba'un nur, dan juga mengikuti cahaya. Alladzi ya anzalaha ma'ahu, cahaya yang diturunkan bersama Nabi ini. Jadi kita jamaah rahimakumullah ya, kalau ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan salah. Lihat bagaimana Quran menceritakan. Harus ikut, dan ini cahaya yang membuat kita jelas melihat, oh Rasul itu begitu ya. Nanti ada penjelasan dari sunnahnya, dari hadisnya gitu. Ya. Jadi nggak boleh ngasal gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, selanjutnya di surat ke-42 ya, surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh ya, ruh. Apa yang dimaksud dengan ruh? Al-Qur'an. Di ayat ini Allah sebutkan Al-Qur'an dengan nama ruh, yang memberikan kehidupan. Ya, kalau orang dengan Quran berarti dia punya kehidupan yang sebenarnya. Tapi kalau tanpa dengan Quran berarti mati, karena nggak ada ruh, atau juga lemes karena nggak ada ruh. Ya. Kemudian kata Allah, ma kunta tadri mal kitab
walal iman, ya. Kamu sebelumnya itu nggak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman, ya. Walakin ja'alnahu nuron, ya. Akan tetapi, ya, kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, ya, sebagai cahaya, sebagai nur. Fungsinya apa? Nah, fungsinya kata Allah, nahdi bihi man nasya, ya, min ibadina, ya. Nanti ada ayat yang cahaya itu supaya kamu yamshi bihi, supaya kamu berjalan dengannya, dengan cahaya itu. Ini kan kalau gelap masjid ini, kita memang sudah hafal ruangan-ruangan ini, sudah hafal sebelah mana pintunya, gitu, sudah hafal. Tapi coba kalau gelap gulita, sama sekali nggak ada cahaya, sama sekali. Itu kita meraba-raba kan, oh ada tiang tuh sebelah sana gitu. Tapi kita ngeraba-raba gitu. Ya, sudah tahu ada petunjuknya, udah tahu oh ada tiang, ada pintu kiri kanan di belakang, di sini ada tempat imam. Tapi karena gelap, kita nggak tahu posisi kita ada di mana. Kemudian kita ngeraba-raba. Ya, siga nama belah dia ya pintunya gitu, jedot weh. Ya ternyata tiang gitu. Ya. Nah itu karena nggak ada cahaya. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, luar biasa analogi-analogi, ya, permisalan bahwa Quran itu cahaya. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain, ya, bagaimana Allah menjelaskan bahwa selain Quran yang disebut sebagai cahaya, maka sebetulnya semua manusia itu sudah dibekali cahaya. Masing-masing itu sudah dibekali cahaya. Ya. Cahaya apa? Cahaya mengenal Allah adalah Rob. Allah adalah Robnya. Ya. Itu silahkan buka di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Ya. Itu cerita tentang di alam ruh. Semua ruh itu sudah ada, ya. Tinggal nanti masuk ke jasad yang mana, ya. Kemudian Allah itu menanyakan kepada semua ruh itu. Ya, pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rob kalian? Aku ini yang memelihara, yang mendidik kalian. Alastu bi rabbikum, semua ruh. Dan semua menjawab qalu, semua menjawab bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Rob kami. Kami bersaksi. Semua ketika turun ke bumi, semua lahir, ya, dari rahim ibunya masing-masing, itu sudah membawa fitrah itu, membawa cahaya mengenal Allah itu sudah ada di sini, di dalam hatinya itu sudah ada. Makanya ayat itu bertanyanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Jadi cara supaya cahaya yang dimiliki oleh kita itu semakin besar, semakin kuat, pelajari Rabb, kenali Rob. Apa yang kita dapatkan dalam bentuk kenikmatan itu dari Rob. Udara itu dari Rob. Semua anggota badan kita, jantung kita nggak berhenti, nggak protes, berdetak, itu dari Rob. Kenali dulu Rob. Itu nggak butuh agama, itu butuh akal dan kejujuran. Mikir, akalnya dipakai untuk mikir fenomena-fenomena yang dia lihat di luar, termasuk dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian coba dipikirkan. Itu ada bukti-bukti Rob di situ yang sudah Allah titipkan di hati kita masing-masing. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita sering mendengar ada orang yang mu'alaf masuk Islam, itu gara-gara mikirin sesuatu gitu. Bukan karena mendengar Quran, bukan. Karena mikirin sesuatu dan dia yakin, oh berarti ada di balik ini ada sesuatu yang hebat. Di balik ini ada yang mendesain. Ya, makanya orang-orang yang disebut kafir, ya, kafir ini artinya kafir itu kafaro. Kafaro itu menutup, menyelubungi, menutup, menyelubungi, itu kafir. Orang yang menyelubungi, orang yang menutup sesuatu itu kafir. Kafaro, menutup, menyelubungi.
Jadi semua sudah ada bekal cahaya fitrah, tapi kemudian disangkal, disanggah, ditutupi. Itulah kafir. Itulah kafir gitu. Ya. Jadi bukan karena gara-gara Allah yang menginginkan orang ini kafir, tidak. Allah sudah ngasih modal yang sama dengan cahaya fitrah itu, dengan akal yang bisa dipakai untuk menguatkan cahaya fitrah itu. Hanya saja orang ini menutup semuanya, nggak mau melihat, nggak mau mendengar, nggak mau mengakui gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Ya. Nah maka di ayat tadi ya, bahwa penjelasan Allah itu begitu baik, memberikan modal kepada kita cahayanya masing-masing. Tapi Allah nggak berhenti kebaikannya itu. Allah nggak membiarkan cahaya itu redup. Cahaya yang dimiliki setiap manusia itu ada potensi redup, bahkan padam. Makanya Allah menurunkan cahaya dari luar diri kita. Cahaya dari luar diri kita. Supaya nanti cahaya ketemu cahaya, itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Apa itu? Quran. Quran adalah cahaya eksternal kita, ya. Yang itu lagi-lagi siapa yang mau? Kalau kita ingin hidup kita terang benderang, maka kita harus nambah kekuatan cahaya hidup kita dengan mengambil dari Quran. Bukan nunggu, nunggu Ramadan, nanti aja. Enggak. Mencari, ya, mana tambahan cahaya buat saya. Itu keren banget jamaah rahimakumullah. Perumpamaan cahaya di atas cahaya itu. Di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Ini bicara tentang Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gak kebayang ya, matahari saja baru satu, ya, satu benda langit itu bisa memenuhi cahayanya ini untuk kebutuhan satu bumi ini. Bagaimana ya ada semodel matahari yang lain ya di galaksi yang lain itu. Dan tentu si pemilik cahaya itu dia punya stok cahaya yang lebih banyak daripada cahaya yang dibagikan. Allah punya stok cahaya yang banyak. Baru satu matahari itu bisa memenuhi kebutuhan cahaya di satu bumi ini. Pasti Allah punya stok cahaya yang banyak. Luar biasa. Dan kata Allah, permisalan cahaya Allah itu seperti miskat. Miskat itu sudah nggak ada zaman sekarang ya. Jadi kalau ada tembok dibuat agak mencekung gitu, ya, miskat, fiha misbah. Di dalam cekungan itu ada misbah, ada pelita, ya, lampu naon dulu tanya, ya, yang di kompak gitu, petromak, ya, misbah itu petromak lah, bayangkan yang dekat dengan kita, petromak, ya. Jadi petromak itu disimpan di miskat. Miskatnya itu juga kan tujuannya untuk memantulkan, memfokuskan cahaya dari petromak itu, ya. Al-misbah fi zujajah. Jadi petromaknya itu ada di dalam azujajah, kaca. Bahkan kacanya ini kualitasnya itu seperti mutiara. Seperti mutiara. Bagaimana kalau ada ya lampu cahaya di situ kemudian disebarkan oleh kaca yang terbuat dari mutiara. Itu silakan berimajinasi. Kemudian minyak. Kan bicara tentang minyaknya kan. Nah, minyak untuk petromak itu dari apa? Dari minyak zaitun. Dan bukan sembarangan zaitun. Ini pohon zaitun yang tumbuh persis di tengah-tengah, tidak ada yang menghalanginya. Maka matahari itu semenjak terbit itu mensuplai energi cahayanya sampai tenggelam. Ini kualitas nomor wahid ini. Ya. Sehingga kata Allah, minyak yang dihasilkan dari pohon zaitun ini, ya, itu minyaknya saja itu sudah yudi. Yudi itu bersinar. Minyaknya bersinar. Ya. Kemudian si misbahnya itu juga seperti mutiara tadi, ya, kualitas kacanya itu.
Kemudian miskatnya, ya, cekungannya itu seperti reflektor mobil, kaca mobil tuh ya, lampu mobil kan ada reflektornya itu, ya. Nah seperti itu. Ya, bayangkan kita serab silau, ya, ketika berpapasan dengan mobil 1M, karena sinarnya itu begitu kuat. Beda kalau cuman ya mobil yang tawadu itu, ya kita bisa ya melotot tetap. Tapi kalau berhadapan dengan mobil yang ada miskat, ada misbah, ya, ada zaitun di situ, masya Allah. Itu kata Allah, nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita sudah dibekali cahaya, maka mari kita kuatkan cahaya ini dengan Quran. Dan ini momentum Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nggak usah terganggu dengan saya belum bisa baca lancar, nggak apa-apa. Berdoa kepada Allah, meminta ya, bantuan kepada Allah. Silahkan coba kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Baca, sekarang banyak, lihat YouTube, mendengarkan, kita ngikutin. Kalau malu belajar, kita bisa otodidak. Semua bisa kita upayakan, dan semuanya Allah balas. Baik yang mahir dengan Quran, ataupun yang ya tata rajong. Ya, lahu ajron, itu akan mendapatkan 2 pahala. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ya kenikmatan untuk bisa meraih cahaya Quran ini di sisa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.